Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Jannah, NIM 12020230006 dari Pasca Sarjana PGMI UIN Salatiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu model PJBL Media Apron berbasis digital pada organ sistem pencernaan manusia. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang apron? Apron sendiri merupakan media pembelajaran yang paling mudah dikenali dan memperjelas penyampaian pesan. Nah, dengan adanya media apron ini dapat memperjelas penyajian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh guru, sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses pemahaman dan hasil belajar. Tentu ada inovasi yang berbeda pada media ini, yaitu dengan adanya kode kris di samping organ pencernaan. Nah, diharapkan dengan adanya kode kris ini bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan men-scan barcode atau kode kris menggunakan ponsel yang nantinya akan memunculkan fungsi dan memberikan penjelasan dari organ tersebut. Baik, berikut merupakan latar belakang adanya pengembangan media apron. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saling terkait, terutama pada zaman modern ini. Pada zaman ini mengalami banyak perubahan yang sangat cepat, apalagi dalam teknologi ya. Kalau dulu guru menyampaikan materi itu menggunakan metode konvensional, sedangkan sekarang di era digital itu guru juga harus bisa memahami atau mengerti apa itu digital dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Yang kedua ada pembelajaran IPA. Nah, IPA menekankan pada pengalaman langsung membantu siswa memahami alam sekitar. Nah, pembelajaran IPA itu lebih mudah atau lebih seru apabila dieksplorasikan secara langsung. Jadi, tidak hanya melulu tentang ceramah atau membaca, tapi siswa akan lebih mudah apabila dikaitkan langsung dengan alam sekitar. Yang ketiga ada kreativitas dan hasil belajar. Nah, rendahnya kreativitas dan hasil belajar siswa disebabkan oleh kurangnya wadah untuk mengekspresikan ide. Nah, di sini guru diharapkan dapat menciptakan inovasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mendorong siswa untuk mampu mengekspresikan atau memberikan ide-ide yang dia miliki. Nah, berikutnya ada model PJBL atau Project Based Learning. Model PJBL dapat meningkatkan minat belajar dan keterampilan proses sains siswa. Nah, model PJBL ini lebih mendorong siswa untuk aktif, sedangkan guru itu eh, sebagai fasilitator. Guru lebih cenderung pada persiapan awal sebelum pembelajaran, seperti media, perangkat pembelajaran, dan ada hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran agar pembelajaran bisa efektif dan sesuai atau tepat dengan sasaran. Berikutnya ada tantangan pembelajaran sistem pencernaan. Yang pertama ada abstraksi. Pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia sering kali dianggap abstrak oleh siswa. Kenapa dianggap abstrak? Karena pada pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas itu pasti pertama menggunakan buku dan metode yang paling sering digunakan adalah ceramah. Jadi guru menyampaikan materi yang ada di buku, siswa diminta membaca. Di situ siswa hanya membayangkan bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh siswa itu bisa dicerna, kok bisa menjadi energi. Itu hanya melalui abstrak atau bayangan siswa itu sendiri.
Nah, kemudian ada keterbatasan media. Media pembelajaran tradisional seperti diagram cetak atau alat peraga fisik memiliki keterbatasan. Jadi media itu memang sudah ada sejak zaman dulu ya, sebelum adanya era digital ini. Tapi media yang tidak diberikan inovasi itu akan membuat siswa merasa bosan. Oh, medianya seperti itu. Sama seperti yang dulu-dulu. Saya pasti udah tahu. Nah, begitu. Lalu, yang ketiga ada era digital. Pembelajaran modern menuntut guru untuk menciptakan inovasi yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi, karena zaman ini sudah modern, sudah era digital, guru juga dituntut untuk bisa atau berusaha belajar tentang era digital. Karena apa? Nanti eh, akan men- mendidik siswa untuk menjadi siswa yang mampu menerapkan teknologi di masa yang akan datang. Berikutnya ada pengembangan media apron berbasis digital. Nah, adanya pengembangan media apron ini bisa dijadikan solusi. Kenapa kok solusi? Karena pengembangan media apron berbasis digital dapat membantu siswa memahami konsep sistem pencernaan dengan lebih mudah karena sifatnya yang 3D. Jadi bisa dipegang atau dilihat secara langsung, tidak hanya gambar saja. Sebelumnya juga ada penelitian terdahulu yang menggunakan media apron ini. Jadi media apron ini memang bukan penemuan ya, tapi sudah ada yang menggunakannya. Penelitian Hasanah dan Samawi tahun 2018 itu sudah mengkaji media apron sistem pencernaan manusia untuk siswa tunarungu. Tapi ada perbedaan antara media apron yang digunakan Hasanah dan Samawi dengan pengembangan media apron yang saya gunakan. Jadi inovasinya adalah pada kajian ini menambahkan barcode atau kris pada media apron untuk akses informasi tambahan. Kalau punyanya Hasanah dan Samawi itu mereka yang membuat media, kemudian mereka menjelaskan kepada siswa. Tapi kalau di media pengembangan yang saya gunakan ini, saya menambahkan kris atau barcode itu di samping nama organ pencernaan. Kenapa kok ditambah kris? Karena saya menyesuaikan dengan era sekarang yang menggunakan digital. Dengan adanya kris ini, kita bisa menggunakan digital yang pertama. Yang kedua, bisa menambahkan informasi terkait organ. Karena kalau media saja, itu pasti hanya bisa dilihat dan nanti materinya memahami sendiri. Tapi dengan adanya kris ini, apabila kita scan, nanti akan memberikan penjelasan terkait fungsi organ tersebut. Lalu ada perbedaannya lagi. Perbedaannya di media yang saya kembangkan, di sini menggunakan model PJBL atau Project Based Learning itu siswa terlibat secara langsung. Jadi siswa nanti dibentuk menjadi beberapa kelompok, lalu dibagi kain flanel yang sudah ada. Nanti siswa diminta untuk menjahit berdasarkan pembagian di dalam kelompoknya. Misal siswa A dapat organ lambung, oh nanti siswa tersebut menjahit organ lambung menggunakan benang dan jarum jahit. Nah, di situ harapannya memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Ketika mereka apa memiliki pengalaman secara langsung, diharapkan siswa bisa mengingatnya sampai dewasa nanti. Dengan demikian, atau pengalaman tersebut, pembelajarannya bisa dikatakan pembelajaran bermakna dan bisa diingat sepanjang hayatnya. Berikutnya ada studi pendahuluan. Yang pertama, observasi.
Observasi selama mengikuti pembelajaran IPAS kelas 5 di MIA Rosyad Bergas menunjukkan bahwa materi sistem pencernaan manusia sulit dipahami oleh siswa. Kenapa sulit dipahami? Karena banyaknya organ yang dihafalkan oleh siswa, lalu adanya istilah-istilah ilmiah itu yang dianggap asing oleh siswa, mereka belum pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya. Lalu dengan tersebut guru mengalami kendala. Kendalanya dalam menyampaikan materi sistem pencernaan manusia secara keseluruhan karena adanya keterbatasan media pembelajaran. Nah, dengan itu saya berusaha memberikan solusi. Solusinya yaitu dengan menggunakan media operon berbasis digital. Siswa juga lebih aktif, interaktif, dan tetap memanfaatkan teknologi pada era digital sekarang. Berikut merupakan rancangan produk inovasi terdiri dari alat dan bahan, harga, kuantitas, dan jumlah. Ada celemek atau apron, 5 warna kain, flanel, dakron, jarum jahit, benang, perekat. Lalu celemek sendiri harganya berkisar 9.500, yang dibutuhkan hanya satu, dan 5 warna kain flanel, satu kain flanel harganya 2.000, totalnya ada 10.000. Ada dakron, satu plastik saja sudah cukup. Atau kalau mau lebih bisa 2 ya. Jadi 7.000, jarum jahit 3.500 itu bisa dipakai beberapa orang, dan benang 1.500 itu kita ambil 3 jadinya 4.500, perekat 4.000 itu sudah 1 meter. Jadi total keseluruhan ada 38.500, itu bisa dibagi di kelompok. Misal satu kelompok ada 6 orang, berarti 38.500 dibagi 6 orang. Berikut merupakan cara pembuatan media apron. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Tadi alat dan bahannya sudah disampaikan ya, ada kain, flanel, jarum, dakron, gunting, benang, dan lain sebagainya. Yang kedua, buatlah pola organ pencernaan pada kain flanel. Jadi, sebelum memotong kain, siswa diharapkan bisa membuat pola dulu di kertas. Nah, nanti ketika sudah membuat pola, kertas tersebut digunting, ditempelkan pada kain. Nah, kalau sudah ditempelkan pada kain, baru siswa menggunting kain tersebut. Yang ketiga, potong kain flanel sesuai pola yang sudah digambar. Yang keempat, jahit menggunakan benang dan jarum bagian tepi pola organ. Jadi, tadi kain yang sudah dipotong itu dijahit pinggirnya. Ketika sudah dijahit, nanti kita masuk ke langkah kelima. Beri isian dakron secukupnya pada bagian pola organ pencernaan yang sudah dijahit sebagian. Nanti akan membentuk seperti boneka gitu ya. Jadi lebih 3D. Nah, yang keenam, kalau sudah semua, belakangnya jahit perekat di bagian belakang organ pencernaan. Nah, nanti perekat ditaruh di belakangnya, lalu jahit juga perekat yang ada di celemeknya. Fungsinya apa? Buat bisa menarik dan memasangkan lagi pada celemek tersebut. Nah, untuk barcode sendiri nanti disediakan oleh guru atau pendidik. Nah, berikutnya merupakan cara kerja metode PJBL media operan. Pertama, pembentukan kelompok. Jadi, guru membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 5 siswa. Kemudian, dibagilah kain flanel yang berbeda warna pada tiap-tiap kelompok. Kenapa kok beda warna? Karena nanti perbedaan warna kain flanel tersebut menentukan perbedaan organ-organ sistem pencernaan. Nah, berikutnya ketika sudah dibagi
flanelnya, siswa diminta untuk menjahit. Nah, menjahitnya itu di bagian tepi pola menggunakan tusuk veston. Nah, kalau sudah dijahit, nanti diberikan isian dakron secukupnya saja pada bagian yang sudah dijahit. Kemudian, kalau sudah diberi dakron, ditutup sehingga membentuk seperti boneka atau sifatnya seperti 3D. Setelah selesai memberikan dakron dan media organ sudah dijahit, siswa diminta untuk menjahit perekat yang ada di baliknya. Kenapa? Karena nanti perekat itu fungsinya untuk menempelkan pada apronnya atau celemeknya, sehingga eh, organ boneka organ tersebut bisa ditarik atau bisa ditempelkan ulang. Setelah itu, guru membantu siswa memberikan keterangan dan memberikan barcode yang ada di organ tersebut. Ketika semuanya sudah selesai, guru meminta salah satu siswa menggunakan media apron tersebut, lalu ada satu siswa lagi menjelaskan terkait dengan materi sistem pencernaan manusia. Ketika sudah dijelaskan, guru meminta siswa mencoba men-scan barcode yang ada di organ pencernaan tersebut. Dengan adanya barcode tersebut, apakah lebih mudah memahami materi atau malah nambah kesulitan? Ketika sudah di-scan, sudah memahami materi, guru memberikan soal-soal kepada siswa terkait sistem pencernaan manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.